Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Algoritma Bradford Search dengan mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma. Sebelum itu, apa sih pengertian dari Bradford Search? Algoritma Bradford Search adalah algoritma pencarian melebar yang dilakukan dengan mengunjungi node pada level n terlebih dahulu sebelum mengunjungi node-node pada level n+1. Contoh yang dibahas kali ini adalah mengenai pencarian jalur yang melalui semua titik. Algoritma ini adalah salah satu algoritma pencarian jalur sederhana, di mana pencarian dimulai dari titik awal, kemudian dilanjutkan ke semua cabang titik tersebut secara terurut. Jika titik tujuan belum ditemukan, maka perhitungan akan diulang lagi ke masing-masing titik cabang dari masing-masing titik sampai titik tujuan tersebut ditemukan. Diasumsikan ada 5 titik yang harus dilalui semuanya, yaitu A, B, C, dan D. Semua titik tidak terhubung secara langsung dengan titik-titik lainnya, melainkan hanya melalui jalur tertentu saja. Setiap jalur juga memiliki biaya sendiri-sendiri, maka tentukan jalur yang harus diambil untuk mengelilingi semua titik yang ada. Diasumsikan data jalur yang tersedia adalah sebagai berikut. Titik awalnya titik A, titik tujuannya titik B, biayanya 10. Titik A, titik awalnya titik A, titik tujuannya titik E, biayanya 11. Titik D, titik awal titik D, titik tujuannya titik A, biayanya 12. Awal B, titik tujuan C, biayanya 20. Titik awal B, titik tujuannya D, biayanya 6. Titik awalnya B, tujuannya E, biayanya 9. Titik awal C, titik tujuan D, biayanya 15. Titik awal C, titik tujuannya D, biaya yang diperlukan 14. Titik awalnya D, titik tujuan D, biayanya 7. Titik D, titik awal D, titik tujuannya C, biaya 5. Titik awalnya E, titik tujuannya C, biaya 8. Titik awalnya titik E, titik tujuannya titik D, dengan biaya 13. Jika diilustrasikan dalam gambar, maka model dari awal adalah sebagai berikut. Next. Berikut flow dari Bradford Search. Mulai dari input awal dan nilai akhir. Kemudian nilai awal masuk pada proses apakah termasuk nilai yang dicari. Jika tidak, maka operasi hasil pencarian kemudian selesai. Jika tidak, apakah termasuk nilai terakhir di level ini? Jika termasuk ya, pencarian pada level awalnya. Jika tidak, CKK simpul sebelumnya. Next. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh Saudara Nova Tri Ramadhani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Nova Tri Ramadhani. Saya akan melanjutkan cara kerja algoritma Bradford Search. Adapun cara kerjanya yaitu masukkan simpul ujung ke dalam sebuah antrian, kemudian ambil simpul dari awal antrian. Lalu lakukan pengecekan apakah simpul awal merupakan solusi. Jika simpul merupakan solusi, pencarian selesai dan hasil dikembalikan. Jika simpul bukan merupakan solusi, masukkan seluruh simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut. Apabila ada simpul sudah dicek dan antrian kosong, pencarian selesai dengan mengembalikan hasil solusi. Tidak ditemukan, pencarian diulang dari simpul awal antrian.
Selanjutnya, adapun kelebihan dan kekurangan dari BFS. Poin A, kelebihan BFS. Tidak akan menemui jalan buntu. 2, jika ada satu solusi, maka BFS akan menemukannya. Dan jika ada lebih dari satu solusi, maka solusi minimum akan ditemukan. Dan adapun kekurangan dari BFS. 1, membutuhkan memori yang tidak cukup banyak karena menyimpan semua node dalam satu pohon. Kedua, membutuhkan waktu yang cukup lama karena akan menguji n level untuk mendapatkan solusi pada level ke n plus 1. Adapun contoh penerapan BFS dalam studi kasus pencarian jarak terdekat arat Bucharest. Berikut ini adalah peta Rumania. Next mo. Pada paling atas ada yang dinamakan NIM. Poinnya 87 ke Lasi. Dan Lasi ke Vaslui poinnya 92. Vaslui ke Urakeni poinnya 142. Dan Urakeni terbagi menjadi beberapa bagian. Urakeni ke Hirsova 98 poin. Urakeni ke Borhares 85 poin. Dan adapun Hirsova ke Eforia 86 poin. Dan Bucharest ke Giergis 90 poin. Dan Bucharest pun bercabang. Bucharest ke Pitesti 101 poin. Bucharest ke Fagares 211 poin. Dan adapun Pitesti ke Craiova 138 poin. Pitesti ke Rumicu Vikea 97 poin. Rumicu Vikea ke Craiova 146 poin. Fagares ke Sibiu 90 poin. Sibiu ke Rumnicu Vikea 80 poin. Sibiu ke Oradea 151 poin. Oradea ke Zerin 71 poin. Zerin ke Arad 75 poin. Arad ke Sibiu 140 poin. Arad ke Timisoara 118 poin. Timisoara ke Lugoj 111 poin. Lugoj ke Mehadia 70 poin. Mehadia ke Drobeta 75 poin. Dan Craiova ke Drobeta 120 poin. Dalam menyelesaikan kasus sebelumnya, kita perlu membuat peta Rumania menjadi gambaran graf yang lebih sederhana. Berikut ini adalah gambaran peta Rumania dalam bentuk graf sederhana. Pada poin A ke Z memiliki poin 75 dan Z ke O memiliki poin 71. O ke S memiliki poin 151. S ke F 99 poin. F ke B 211 poin. A ke T 118 poin. A ke F 140 poin. S ke R 80 poin. T ke L 111 poin. L ke M
70 poin, M ke D 75 poin, D ke R 120 poin, dan R ke C 146 poin, R ke P 97 poin, C ke P 138 poin, dan P ke B 101 poin. Adapun penyelesaian dengan BFS, algoritma breadth first search adalah algoritma pencarian melebar yang dilakukan dengan mengunjungi node pada level n terlebih dahulu sebelum mengunjungi node pada level n plus 1. Dalam penyelesaian kasus di atas, kita dapat menggambarkan graf di atas ke dalam bentuk tree. Node paling kiri dimulai dari jarak tetangga terdekat yaitu Z dengan poin 75, lalu berurutan ke S dan T. Selanjutnya saya berikan kepada Hendra Malik untuk melanjutkan presentasi berikutnya. Saya persilakan. Tidak semua kota itu dituliskan, contohnya yaitu kota D. Hal ini dikarenakan kota D itu tidak termasuk dalam perhitungan dan dia berada pada level 4. Berikut ini ada gambaran penyelesaian perencanaan kota Bagharazet dalam artian itu kota B yang menggunakan algoritma BFS. Implementasinya itu startnya itu dimulai pada kota A, kemudian akhir atau goalnya itu pada kota B. Pada tree tadi kita bisa mencari rute dengan menggunakan BFS, yaitu dengan mengecek setiap level mulai dari level N atau level 1, kemudian dilanjutkan ke level N plus 1 atau level selanjutnya hingga target atau goalnya ditemukan, yaitu kota B. Meski demikian, yang dihitung pada akhirnya bukanlah jarak yang ditempuh cari target. Yang dihitung adalah rute yang dipilih terhubung ke target, yaitu dari rute A dari kota A menuju ke kota S, kemudian ke kota F, lalu menuju ke kota B. Oleh karena itu, BFS membutuhkan banyak memori untuk menyimpan semua simpul dalam satu pohon pada gambar tadi yaitu tree, dan ini menjadi salah satu kekurangan algoritma BFS karena akan menggunakan cukup banyak penyimpanan atau memori. Dari contoh permasalahan tadi, kita dapat menemukan hasil pencarian sebelumnya. Maka dipertemukan jarak yang dipilih dari Arad ke Bagharazet dengan menggunakan algoritma BFS adalah sebagai berikut. Kita bisa lihat dari kota A yang berjarak 140 km akan terhubung pada kota B, kota S. Lalu kota S akan terhubung ke kota F di mana jaraknya itu 99 km. Lalu pada kota F menuju ke kota B atau kota goalnya itu berjarak sekitar 211 meter. Seperti pada penjelasan sebelumnya bahwa yang dihitung bukanlah jarak dari kota A ke kota B, namun yang dipilih adalah rute yang digunakan dari kota A menuju ke kota B. Kita bisa melihat pada gambar di bawah yang terpilih adalah kota A menuju ke kota S, lalu kemudian ke kota F, lalu kemudian ke kota B. Dan path atau course yaitu jarak yang ditempuh sekitar 140 dari kota A ke kota S, lalu ke kota S ke kota F sebesar 99 km, lalu ke kota F ke B 211 meter, dan keseluruhannya itu 400 km untuk mencapai kota B. Itulah presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.